Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Zana dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas C dengan NIM 100111382328200. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kebijakan sistem Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sejak menduduki kursi pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Ia mencetuskan sistem pendidikan yang bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan, mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia industri atau usaha, serta masyarakat yang bergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan, mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha atau industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaruan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. 1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan informal. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. 3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. 4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. 5. Meningkatkan kolaborasi dan pemerintahan daerah untuk memastikan distribusi yang merata. 6. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. 7. Memberikan intensif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. 8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. 9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Dan 10. Menyederhanakan mekanisme akreditas dan memberikan otonomi yang lebih. Dari 10 kebijakan yang tadi, kita pasti bertanya-tanya tentang kenapa sih perlunya kebijakan tersebut, apa sih manfaatnya, dan apa tujuan pemerintah membuat kebijakan ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas semua itu. Dan yang pertama, kenapa perlu kurikulum Merdeka Belajar? Karena kurikulum Merdeka Belajar didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mulai tahun 2022-2023, Satuan Pendidikan diberikan pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum sesuai kesiapan masing-masing. Lalu, apa manfaat dari Merdeka Belajar ini? Jadi, manfaat dari kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu siswa lebih terlatih untuk mengemukakan pendapat lebih kritis, kreatif, dan termotivasi untuk menyelesaikan setiap tantangan pembelajaran yang dihadapi. Lalu, apa tujuan pemerintah membuat kebijakan ini? Tujuannya sendiri untuk menggali potensi terbesar para guru-guru,
sekolah dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Jadi apakah ada dampak dari kebijakan di sini? Tentunya pasti ada ya. Seperti dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan Merdeka Belajar ini. Dampak positifnya sendiri yaitu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dan dampak negatifnya yaitu perubahan kurikulum yang cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Dan sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.